Mari kita bicara secara jujur. Banyak orang terlalu takut untuk mengatakan langsung kepada kamu bahwa mereka tidak suka padamu. Sebagai gantinya, mereka menyembunyikan perasaan itu dengan senyum palsu, pujian kosong, dan kesopanan yang terpaksa. Saya juga pernah mengalaminya, berpikir seseorang adalah teman, hanya untuk akhirnya tahu bahwa mereka diam-diam berharap saya gagal. Itu memang sakit, tapi inilah kenyataannya. Jika kamu tidak mengenali tanda-tandanya, kamu akan terjebak membuang waktu dan energi untuk orang yang sebenarnya tak bisa memahami dirimu. Jadi mari kita singkirkan kebohongan ini dan bahas tanda-tanda bahwa seseorang tidak suka padamu, namun berusaha menyembunyikannya. Kamu mungkin tidak akan suka dengan apa yang akan kamu dengar, tetapi lebih baik menghadapi kenyataan daripada terus hidup dalam penyangkalan. Mereka selalu bercanda tentang kekuranganmu. Kita semua pasti pernah bertemu dengan seseorang yang sangat suka bercanda, terutama kalau candaan itu mengarah ke dirimu. Mereka akan menyentil kebiasaanmu, kesalahanmu, bahkan kekurangan kecilmu, dengan senyum lebar dan berkata, "Aku cuma bercanda kok." Pada awalnya kita cenderung menganggap ini sebagai hal yang tidak berbahaya. Tapi jangan salah, seringkali candaan seperti itu lebih dari sekadar gurauan. Itu adalah serangan terselubung yang disamarkan sebagai humor, dengan tujuan untuk merusak harga dirimu sedikit demi sedikit. Saya pernah berada di posisi ini, dekat dengan seseorang yang tampaknya selalu punya komentar tentang saya. Cara saya berpakaian, cara saya berbicara, bahkan proyek-proyek yang saya kerjakan. Awalnya saya menganggapnya hanya bercanda dan mencoba melanjutkan, namun seiring waktu saya mulai menyadari pola yang ada. Candaan mereka selalu mengarah pada kelemahan saya, bukan kekuatan saya. Lama-kelamaan saya mulai meragukan diri sendiri. Mereka yang sering bercanda tentang kekuranganmu sebenarnya sedang menguji batas seberapa banyak rasa tidak hormat yang bisa kamu terima. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus, cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka merasa lebih tinggi dari kamu, sementara kamu tetap di posisi bawah. Bahkan yang lebih buruk, mereka bisa melakukannya tanpa merasa bersalah karena kita sudah terlalu terlatih untuk percaya bahwa kalau kita tidak bisa menerima candaan, berarti kita yang bermasalah. Tapi, mari kita balikan itu. Tidak ada yang salah dengan membela diri saat candaan itu melewati batas. Kamu berhak untuk berada di sekitar orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang merendahkanmu, hanya demi mendapat tawa yang murah. Teman sejati tidak perlu merendahkan kekuranganmu untuk merasa lebih baik. Mereka merayakan kekuatanmu dan membantu kamu berkembang tanpa menjadikanmu bahan tertawaan. Mereka memberikan pujian yang terasa seperti hinaan. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana seseorang memberi pujian, tapi alih-alih merasa dihargai, kamu justru merasa seperti dipukul dengan sarung tangan bludru. Pujian seperti ini sering membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini benar-benar pujian atau justru hinaan? Dan kenyataannya, seringkali itu adalah kombinasi dari keduanya. Pujian yang disamarkan ini adalah cara halus seseorang untuk merendahkanmu, sembari berpura-pura baik. Saya ingat pernah bekerja keras untuk sebuah proyek yang sangat saya banggakan. Setelah berjam-jam mengerjakannya, saya akhirnya membagikan hasilnya kepada sekelompok rekan kerja. Salah satu dari mereka yang saya kira pendukung, berkata dengan senyum, "Wow, ini cukup bagus untuk seseorang sepertimu." Pada pandangan pertama, itu terdengar seperti pujian, tapi kalimat terakhir untuk seseorang sepertimu langsung membuat saya tertegun. Apa maksudnya? Apakah saya tidak pantas melakukan pekerjaan dengan baik? Pujian-pujian seperti ini berlapis dengan niat tersembunyi. Mereka tidak dimaksudkan untuk memberi semangat, melainkan untuk menjaga posisi mereka dan meragukan kemampuanmu. Mereka ingin mengatakan, "Aku melihat usahamu, tapi kamu tidak akan pernah sebaik aku." Ini adalah permainan kekuasaan, cara mereka untuk menjaga dirimu tetap merasa rendah. Seringkali, orang yang memberikan pujian seperti ini juga merasa terancam oleh potensimu. Mereka melihat kekuatanmu, dan itu menakutkan mereka. Jadi mereka menggunakan pujian dengan maksud tersembunyi untuk membuatmu ragu
dan menghambat kemajuanmu. Namun, jangan biarkan itu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Pujian tersembunyi ini sebenarnya lebih banyak bercerita tentang ketidakamanan mereka daripada dirimu. Jika kamu mendengar pujian seperti, "Kamu lebih pintar dari yang kukira," atau "Ini cukup baik mengingat kamu masih baru di sini," jangan terima begitu saja. Panggillah mereka untuk lebih jelas, bahkan jika itu membuat suasana menjadi canggung. Jika tidak, kamu hanya akan memberi mereka kekuatan untuk menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Mereka sengaja mengecualikanmu dari rencana. Kadang-kadang hal kecil yang paling menyakitkan, seperti menyadari bahwa teman-temanmu yang katanya dekat, tiba-tiba lupa mengundangmu ke acara makan malam, pesta, atau liburan bersama. Mereka akan memberikan alasan seperti, "Ini hanya kebetulan," atau "Kami pikir kamu terlalu sibuk." Tapi mari kita jujur, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk pengecualian sosial yang sangat disengaja. Saya juga pernah berada dalam situasi seperti ini beberapa kali. Suatu ketika saya memeriksa ponsel saya dan melihat foto teman-teman yang sedang bersenang-senang di sebuah acara yang akan saya nikmati. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang memberitahu saya sebelumnya. Ketika saya menanyakan hal itu dengan santai, mereka penuh dengan alasan, "Kami pikir kamu sibuk," atau "Ini rencana mendadak." Tapi saya tahu kebenarannya. Jika mereka benar-benar ingin saya ada, mereka pasti akan memastikan saya tahu tentang acara itu sebelumnya. Ini bukan masalah kebetulan, ini disengaja. Mereka tidak ingin saya ada di sana, tapi mereka tidak punya cukup keberanian untuk memberitahukan saya langsung. Ini adalah bentuk agresi pasif yang sangat umum. Meskipun banyak orang tidak membicarakannya karena lebih mudah berpura-pura itu tidak terjadi. Lebih mudah menerima alasan mereka dan meyakinkan diri bahwa itu memang hanya kebetulan, daripada menghadapi kenyataan bahwa kita sedang dikeluarkan secara perlahan. Namun, jika kamu terus menerima alasan-alasan itu, kamu sedang memberi izin kepada mereka untuk terus mengecualikanmu. Kamu membiarkan mereka memutuskan di mana posisi kamu dalam hidup mereka, daripada kamu yang mengendalikan narasimu sendiri. Saya belajar hal ini dengan cara yang sulit. Dulu saya diam, berharap mungkin di lain kesempatan saya akan diundang. Tetapi kemudian saya sadar dengan tetap diam, saya hanya memperbolehkan diri saya diperlakukan seperti orang yang tidak penting. Saya akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dan berkata, "Hei, saya lihat kalian pergi minggu lalu, kenapa tidak ada yang mengundang saya?" Meskipun itu membuat suasana canggung, itu memaksa mereka untuk menghadapi sikap mereka, dan perubahan dinamika pun terjadi. Beberapa orang merasa terpojok, sementara yang lain mencoba menebusnya, tapi yang jelas, saya tidak akan membiarkan diri saya dikecualikan tanpa perlawanan. Pesan pentingnya adalah, jika seseorang benar-benar ingin kamu ada dalam hidup mereka, mereka akan berusaha untuk memasukkanmu. Tak peduli seberapa mendesak rencananya. Dan jika mereka tidak berusaha, saatnya untuk mempertanyakan nilai hubungan itu. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiranmu, bukan yang terus membuatmu merasa seperti kamu harus mengejar perhatian dan persetujuan mereka. Mereka pura-pura sibuk saat berurusan denganmu. Kita semua pernah mendengar alasan ini. "Saya lagi sibuk banget nih. Maaf ya, nggak bisa ngumpul." Alasan yang terdengar sangat masuk akal. Siapa sih yang nggak sibuk? Tapi, apa yang terjadi kalau kamu mulai melihat pola? Mereka selalu punya waktu untuk orang lain, selalu bisa berbagi momen seru, foto-foto hangout, atau bertemu teman-teman lain. Tapi ketika giliran kamu, tiba-tiba mereka sibuk. Ini adalah kenyataan yang cukup pahit. Mereka tidak sibuk, mereka hanya terlalu sibuk untukmu. Saya pernah berada dalam situasi ini lebih sering daripada yang ingin saya akui. Saya ingat mencoba mengatur waktu dengan teman yang dulu sangat dekat dengan saya, menawarkan beberapa jadwal, tapi setiap kali ada alasan. Kerja lembur, lagi banyak tugas, mungkin minggu depan. Sementara itu, saya sering melihat mereka bersenang-senang dengan orang lain, selalu punya waktu untuk mereka,
tapi tidak untuk saya. Pada akhirnya, saya baru menyadari pola ini. Mereka tidak menganggap saya sebagai prioritas dalam hidup mereka lagi. Inilah kenyataannya. Kita seringkali menerima alasan sibuk ini karena kita terbiasa melihatnya sebagai alasan yang valid untuk diabaikan. Tapi, mari kita jujur, orang akan selalu menemukan waktu untuk apa yang mereka anggap penting. Dan jika mereka selalu sibuk saat kamu ingin bertemu, itu bukan masalah jadwal, itu masalah prioritas. Ini adalah pil pahit yang harus kamu telan, karena itu memaksa kamu untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin kamu tidak sepenting yang kamu kira dalam hidup mereka. Dan meskipun sulit untuk diterima, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Menggunakan sibuk sebagai alasan untuk tidak bertemu bukan tentang jadwal yang penuh, tapi tentang mereka yang memilih untuk tidak meluangkan waktu untukmu. Ini adalah cara yang lebih halus untuk menjaga jarak tanpa harus menghadapi kenyataan itu langsung. Saya pernah ada di kedua sisi, di mana saya yang memberikan alasan karena tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa saya sudah tidak merasa cocok dengan persahabatan itu. Tapi ketika saya berada di sisi yang lain, saya belajar bahwa lebih baik jujur, meskipun itu canggung, daripada membuat alasan yang tidak ada ujungnya. Ketika saya akhirnya menanyakan kenapa teman saya selalu sibuk, percakapan itu memang membuat canggung, tapi saya mendapat kejelasan yang saya butuhkan untuk melanjutkan dan menginvestasikan waktu saya pada hubungan yang benar-benar menghargai saya. Pesan besarnya adalah, waktu kamu sangat berharga, dan begitu juga dengan energimu. Jangan buang waktu pada orang-orang yang tidak mau meluangkan waktu untukmu. Jika seseorang terus-menerus sibuk hanya saat berhubungan denganmu, saatnya untuk menilai kembali hubungan itu. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang benar-benar ingin bertemu, yang membuat upaya untuk ada dalam hidupmu, bukan hanya ketika itu nyaman untuk mereka, tapi karena mereka benar-benar menghargai keberadaanmu. Mereka menghindari kontak fisik seperti wabah. Mari kita bahas tentang hal yang sering dianggap remeh, kontak fisik atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Kita tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis di sini. Kontak fisik adalah interaksi dasar manusia yang membantu kita untuk saling terhubung dan membangun rasa percaya. Jadi apa artinya ketika seseorang berusaha keras untuk menghindari bahkan sentuhan yang paling sederhana sekalipun? Jawabannya tidaklah menyenangkan. Mereka sedang memberikan sinyal yang jelas bahwa mereka merasa tidak nyaman denganmu, dan saatnya untuk mulai memperhatikan hal ini. Saya pernah memiliki seorang rekan kerja yang selalu tampak menghindar setiap kali saya mencoba untuk memberikan jabat tangan atau sekadar tepukan ramah di punggung. Awalnya saya berpikir saya hanya berlebihan, namun lama-kelamaan saya mulai melihat pola. Mereka tampaknya sangat hangat dan ramah dengan orang lain, tetapi ketika berhubungan dengan saya, mereka seperti menghindar seperti saya membawa penyakit. Tidak lama setelah itu, saya menyadari bahwa penghindaran kontak fisik ini bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi upaya yang disengaja untuk menjaga jarak. Ini adalah tanda jelas bahwa hubungan kita tidak seperti yang saya kira. Di sini ada bagian yang agak kontroversial. Kontak fisik adalah bagian alami dari interaksi manusia, dan ketika seseorang dengan sengaja menghindarinya, itu berarti mereka merasa tidak nyaman atau tidak terhubung denganmu. Tentu saja, beberapa orang memang tidak suka kontak fisik, dan itu tidak masalah, tetapi ketika penghindarannya bersifat selektif, mereka tidak masalah berpelukan atau berjabat tangan dengan orang lain, tapi tampak tegang saat berhadapan denganmu. Itu adalah tanda peringatan bahwa ada yang tidak beres. Mereka mungkin tidak cukup membenci kamu untuk mengatakannya secara langsung, tetapi bahasa tubuh mereka sudah cukup berbicara. Kita semua pasti pernah berada di posisi ini. Mungkin kita yang menghindar ketika seseorang terlalu dekat karena kita merasa tidak nyaman, atau kita yang merasa bingung kenapa seseorang selalu terlihat menghindari kita. Ini memang canggung dan terkadang membuat perasaan kita tidak nyaman, tetapi ini adalah sinyal kuat bahwa hubungan kita tidak sekuat yang kita duga. Saya belajar untuk memperhatikan tanda-tanda ini, meski sulit untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ada waktu ketika saya mengabaikan sinyal ini,
Meyakinkan diri bahwa itu hanyalah masalah kebiasaan atau kepribadian mereka. Tetapi semakin saya merenungkannya, semakin saya sadar bahwa itu berkaitan langsung dengan saya dan hubungan kami. Ketika saya akhirnya menghadapinya, itu menghasilkan percakapan yang sulit, dan dalam beberapa kasus berujung pada berakhirnya hubungan itu. Namun, hal itu juga membebaskan saya dari kebingungannya, dan memberi saya pemahaman lebih jelas tentang apa yang terjadi. Pesan pentingnya adalah, jangan abaikan tanda-tanda ini. Jika seseorang menghindari kontak fisik denganmu, itu lebih dari sekadar preferensi, itu adalah pernyataan tentang tingkat kenyamanan dan kedekatan mereka denganmu. Jika kamu melihat pola ini, jangan takut untuk membicarakannya. Itu mungkin membuka pemahaman yang lebih dalam, atau bisa saja mengungkapkan bahwa hubungan tersebut tidak sekuat yang kamu kira. Namun lebih baik menghadapi kenyataan daripada terus hidup dalam penyangkalan. Ingat, kamu berhak memiliki hubungan di mana kontak fisik bukanlah hal yang dihindari, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami dan nyaman. Entah itu pelukan ramah, jabat tangan, atau sekadar duduk berdekatan tanpa merasa canggung. Jika seseorang selalu menghindarinya, itu adalah tanda bahwa ada yang tidak beres. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan sulit, dan jika perlu membuat keputusan yang berat, keputusan mereka menghilang saat kamu butuh dukungan. Mari kita jujur, tidak ada yang bisa mengungkapkan sifat asli sebuah hubungan lebih baik daripada saat kamu menghadapi krisis. Ketika masa-masa sulit datang, barulah kamu tahu siapa teman sejati kamu. Jadi, bagaimana jika seseorang menghilang tepat saat kamu membutuhkan mereka? Itu bukan hanya tanda ketidakpedulian, itu adalah sinyal terang bahwa mereka tidak sebanyak itu peduli padamu, seperti yang kamu kira. Dan mari kita hadapi kenyataan ketika seseorang menghilang saat kamu benar-benar membutuhkan mereka, itu bukan hanya sakit hati, itu adalah pengkhianatan. Saya belajar hal ini dengan cara yang sangat sulit. Pada suatu waktu saya menghadapi masalah pribadi yang besar, yang mengguncang saya hingga ke inti. Secara alami saya berharap bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang saya anggap teman dekat, setidaknya sebuah pesan atau panggilan cepat. Tapi, apa yang saya dapatkan? Keheningan. Orang-orang yang saya kira akan ada untuk saya, tiba-tiba punya semua alasan di dunia untuk menghindar. Saya sedang sibuk banget di pekerjaan. Maaf, saya lagi banyak hal yang harus diurus. Saya akan cek kabar kamu nanti. Dan spoiler alert, mereka tidak pernah kembali. Inilah kenyataannya. Banyak orang suka berbicara tentang bagaimana mereka akan selalu ada untukmu. Tapi saat masalah nyata datang, banyak dari mereka yang hanya ada di saat-saat bahagia. Mereka akan bersama kamu di saat pesta, tertawa bersama, menikmati waktu-waktu indah dalam hidup. Tapi begitu segala sesuatunya menjadi sulit, mereka langsung menghilang. Lebih mudah bagi mereka untuk menghindari masalahmu daripada harus ikut merasakan kesulitanmu. Karena dalam hati mereka, mereka tidak cukup peduli untuk ada ketika dibutuhkan. Dan mari kita bicara secara brutal. Dukungan sejati bukan soal kenyamanan, itu soal berada di sana. Ketika keadaan tidak enak, ketika tidak ada yang ingin melakukannya. Orang-orang yang menghilang saat kamu butuh mereka, paling tidak sedang menunjukkan kepadamu posisi kamu dalam hidup mereka. Mereka tanpa kata-kata berkata, "Masalahmu tidak cukup penting untuk mengganggu waktu saya." Saya ingat betapa hancurnya hati saya ketika saya sadar bahwa orang-orang yang pernah saya bantu, yang saya beri dukungan saat mereka menghadapi masalah pribadi, tidak bisa membalas kebaikan itu ketika giliran saya. Itu adalah wake-up call yang sangat berat, tetapi juga pelajaran yang sangat penting. Tidak semua orang yang tersenyum di depanmu benar-benar ada di pihakmu. Pesan besar yang perlu kamu ingat adalah, dukungan adalah dasar dari hubungan yang bermakna. Mudah untuk berada di sampingmu ketika semuanya baik-baik saja, tetapi ujian sebenarnya dari sebuah hubungan adalah bagaimana orang-orang merespons ketika keadaan menjadi sulit. Jika seseorang menghilang begitu kamu membutuhkan mereka,
Mereka tidak hanya gagal mendukungmu, mereka sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak pernah ada sejak awal. Jangan biarkan ketidakhadiran mereka membuatmu pahit. Biarkan itu membuatmu lebih bijaksana. Gunakan itu sebagai alat untuk menyaring orang-orang yang tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidupmu. Mereka yang tetap di sana, yang tetap memeriksa kabarmu, yang datang meskipun itu tidak nyaman, merekalah yang benar-benar berarti. Mereka adalah hubungan yang harus kamu hargai dan pelihara. Pada akhirnya, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan teman-teman yang hanya ada di saat-saat indah. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang akan ada untukmu di tengah badai, bukan hanya saat matahari bersinar cerah. Karena ketika kamu menemukan orang-orang langka yang tetap ada ketika segala sesuatunya buruk, kamu telah menemukan sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga. Mereka bergosip tentangmu di belakang. Gosip itu adalah racun sosial yang bisa menyebar lebih cepat dari api dan menghancurkan hubungan dalam sekejap. Gosip selalu dibungkus dengan cara yang terlihat sepele, tetapi kenyataannya itu jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Ketika seseorang yang kamu anggap teman berbicara di belakangmu, mereka bukan hanya membagikan cerita yang tampaknya tidak berbahaya, mereka sedang merusak kepercayaanmu, merusak reputasimu, dan merusak hubungan yang kamu bangun dengan mereka. Kita semua tahu bagaimana rasanya menjadi objek gosip, dan itu adalah salah satu pengalaman yang paling menghancurkan. Saya pernah berada di situasi ini ketika saya membagikan masalah pribadi kepada seseorang yang saya anggap sebagai teman dekat, berharap bisa berbagi beban. Saya mempercayakan mereka untuk menjaga kerahasiaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian, detail percakapan itu mulai tersebar luas, dipelintir dan dibesar-besarkan. Rasanya seperti permainan telepon, tapi kali ini bukan hanya pesan yang hilang, melainkan digunakan sebagai senjata melawan saya. Orang yang saya percayai telah mengubah kerentananku menjadi bahan hiburan untuk orang lain. Inilah kenyataannya yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Orang yang bergosip tentangmu tidak sedang curhat atau membagikan kekhawatiran. Mereka sedang bermain permainan kekuasaan. Gosip adalah cara bagi mereka untuk merasa lebih baik dengan merendahkanmu, tanpa harus menghadapimu langsung. Ini adalah tindakan pengecut, manipulatif, dan sangat beracun. Mereka tidak hanya merusak reputasimu, mereka juga menghancurkan dasar kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi dari setiap hubungan. Dan mari kita hadapi kenyataan. Orang yang suka bergosip tentang orang lain kepadamu akan bergosip tentangmu kepada orang lain juga. Ini adalah pola berulang, bukan sekadar kejadian sesekali. Saya telah melihat hal ini berkali-kali. Seseorang yang gemar membocorkan cerita orang lain kepada kamu, lalu mendadak diam saat ada di dekatmu. Tebak apa? Mereka mungkin sedang membicarakanmu ketika kamu tidak ada. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat dalam, karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberi kesempatan kepada kamu untuk membela diri atau bahkan mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Dan yang lebih buruk lagi, ketika saya akhirnya menghadapinya dan bertanya tentang gosip yang beredar, mereka hanya menganggapnya sebagai hal yang sepele. Itu hanya obrolan biasa. Tapi kita semua tahu bahwa gosip bukan hal yang sepele. Itu adalah pengkhianatan. Dan itu lebih banyak bercerita tentang orang yang menyebarkannya daripada tentang orang yang dibicarakan. Pesan besarnya adalah ini. Jika seseorang berbicara di belakangmu, itu bukan hanya sekadar percakapan biasa. Mereka sedang merusak kepercayaan dan integritasmu. Jangan biarkan gosip menghancurkan hidupmu. Jika kamu menemukan diri kamu dalam situasi di mana gosip tentangmu sudah merusak hubungan, kamu harus berani untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak menghargai kerahasiaan dan kepercayaanmu. Teman sejati tidak akan pernah merendahkanmu di depan orang lain, dan mereka tidak akan menggunakan perasaanmu sebagai bahan gosip. Sebaliknya, mereka akan membela kamu, membantu menjaga harga dirimu, dan selalu ada di sisi kamu saat kamu
membutuhkannya. Jadi, berhati-hatilah dengan siapa kamu berbagi cerita pribadi, dan pastikan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga kepercayaan itu dengan baik. Pada akhirnya hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Jika mereka tidak bisa melihat nilai yang ada dalam dirimu, jika mereka hanya hadir untuk merendahkanmu atau memanfaatkanmu, maka saatnya untuk melepaskan mereka. Temukanlah orang-orang yang benar-benar peduli, yang mendukungmu, yang merayakan kesuksesanmu, dan membantu kamu berkembang tanpa menjatuhkanmu. Ingat, kamu berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang terus menurunkanmu. Jadi, jika kamu menemukan diri kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa melihat nilai sejati dirimu, ingatlah, itu bukan kegagalanmu. Itu adalah kesempatan untuk mencari orang-orang yang lebih baik, yang akan menghargaimu, dan yang akan berdiri bersama kamu dalam setiap perjalanan. Jangan pernah takut untuk mengakhiri hubungan yang merugikanmu dan mulai menjalin yang lebih sehat, yang membawa kebaikan dalam hidupmu. Karena kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.